Pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Brigita Teresovia Kansil, NIM 2405011, jurusan Teknologi Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Jadi tujuan presentasi kali ini adalah pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik di antara beberapa pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis opsi yang tersedia, dan evaluasi konsekuensi dari setiap pilihan. Pengambilan keputusan dapat bersifat rasional atau berbasis logika dan data, atau emosional berdasarkan intuisi dan perasaan, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk nilai, pengalaman, serta kondisi yang ada pada saat keputusan dibuat. Pengantar tujuan presentasi dan pentingnya pengambilan keputusan dalam organisasi. Pentingnya pengambilan keputusan dalam organisasi. Organisasi adalah entitas yang semarak dan dinamis, penuh dengan kerumitan serta tantangan yang tak terduga. Salah satu hal terpenting dalam organisasi adalah pengambilan keputusan. Tanpa adanya keputusan yang baik, organisasi mungkin akan menjadi kaku. Pengambilan keputusan merupakan salah satu aspek terpenting dalam manajemen organisasi. Setiap keputusan yang diambil, baik itu di tingkat operasional, taktis, maupun strategis, dapat mempengaruhi arah aliran dan kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Kemudian dasar-dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan yang pertama adalah intuitif. Pengambilan keputusan intuitif adalah proses membuat keputusan berdasarkan perasaan batin, naluri, atau intuisi, seringkali tanpa analisis yang mendalam atau data yang lengkap. Dalam proses ini, seseorang mengandalkan pemahaman mendalam yang telah terinternalisasi dengan pengalaman sebelumnya. Keputusan intuitif biasanya terjadi secara cepat dan spontan, dan seringkali dianggap lebih sesuai dalam situasi yang tidak terstruktur atau ketika informasi terbatas. Kelebihan dan kekurangan intuitif. Kelebihannya adalah waktu yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih singkat. Kedua, untuk masalah yang masalahnya terbatas, pengambilan keputusan dapat memberikan solusi berupa keputusan pada umumnya dalam pemecahan masalah. Ketiga, kemampuan dalam pengambilan keputusan dari pengambilan keputusan itu sendiri akan berpengaruh dan itu perlu dimanfaatkan dengan baik. Kemudian, dasar-dasar pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman adalah dapat memberi manfaat yang positif dalam berbagai pengetahuan yang baik. Dapat dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memecahkan keadaan sesuatu masalah dan dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan diambil dalam suatu keputusan. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Kemudian, kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Kelebihan, memperkirakan keadaan sesuatu berdasarkan pengalaman yang dimiliki, memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan, memudahkan pemecahan masalah dan memperkirakan latar belakang masalah dan arah penyelesaiannya berdasarkan pengalaman. Kekurangan, membutuhkan waktu yang singkat, sulit diukur kebenarannya, tidak dapat mencari perbandingan dengan mudah, dan tidak dapat memperkirakan keadaan sesuatu, tidak dapat memperhitungkan untung ruginya, dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Kemudian, berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan seseorang terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga seseorang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Pengambilan keputusan yang berbasis pada fakta atau data yang akurat sangat penting dalam dunia organisasi dan bisnis. Keputusan yang berdasarkan pada bukti faktual memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif, penghindaran resiko, dan pencapaian tujuan yang lebih terstruktur. Kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Kelebihan, mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, membantu perusahaan bersaing di pasar yang terus berubah, memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik, meningkatkan tingkat percaya diri terhadap pengambilan keputusan, memastikan kebutuhan dan tujuan perusahaan berdasarkan bukti yang kuat dan relevan. Kekurangan, kesulitan mengumpulkan bukti-bukti,
berbagai kepentingan yang mempengaruhi pilihan tindakan, dampak keputusan yang sulit dikenali, umpan balik keputusan yang bersifat sporadis, dan proses perumusan keputusan yang tidak dimengerti secara benar. Kemudian berdasarkan wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang harus dilakukan oleh atasan dengan bawahannya atau orang yang lebih tinggi jabatannya kepada orang yang lebih rendah jabatannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang merujuk pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk membuat keputusan dalam suatu organisasi. Kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Kelebihannya adalah kebanyakan dalam penerimanya adalah bawahan, terlepas apakah penerimaan tersebut secara sesuai ataukah tidak sesuai. Keputusannya harus bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan konsisten, dan memiliki keaslian atau kemurnian. Sedangkan kekurangannya adalah dapat menimbulkan sifat sehari-hari, memahami dan melakukan diktatorial, dan biasa melewati permasalahan yang seharusnya bisa dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kesalahan. Kemudian dasar-dasar pengambilan keputusan berdasarkan rasional. Pada tahap dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang telah dihasilkan bersifat nyata, logis, lebih jelas, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas permasalahan tertentu, sehingga akan dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diharapkan. Kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan berdasarkan rasional adalah kelebihan, objektif. Keputusan berdasarkan analisis yang mendalam dapat lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh emosi. Keandalan. Keputusan yang diambil secara rasional dapat diandalkan karena berdasarkan pada informasi yang akurat dan dapat diverifikasi. Alasan. Keputusan rasional mampu memberikan alasan yang jelas mengapa suatu keputusan diambil. Sementara kekurangannya adalah individu tidak selalu mampu membuat keputusan yang rasional dan orang sering tergerak oleh faktor eksternal seperti emosi. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan proses untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan yang dihadapi dalam suatu situasi atau kondisi tertentu. Tujuannya adalah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut agar dapat diatasi dengan tepat dan efektif. Kemudian, analisis alternatif solusi. Analisis alternatif solusi adalah suatu proses yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai opsi atau pendekatan yang mungkin untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Proses ini biasanya dilakukan dengan cara membandingkan beberapa solusi yang ada, kemudian menilai kelebihan dan kekurangannya berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan solusi terbaik yang paling efisien, efektif, dan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Kemudian, implementasi keputusan. Pemilihan keputusan terbaik dalam pengambilan keputusan adalah proses memilih opsi atau solusi yang paling tepat dari berbagai alternatif yang ada, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah untuk membuat keputusan yang memberikan hasil yang optimal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada evaluasi hasil. Evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil pekerjaan. Berarti evaluasi dalam bahasa Indonesia, kata evaluasi adalah proses menilai kualitas, nilai, atau nilai sesuatu, biasanya melalui pengumpulan dan analisis data atau informasi. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keputusan terprogram. Keputusan yang terprogram adalah keputusan yang terstruktur atau yang muncul berulang-ulang. Jika sering terjadi suatu kondisi khusus, maka biasanya akan digunakan aturan, kebijakan, dan prosedur rutin untuk memecahkannya. Pada tingkat tertentu, keputusan terprogram ini akan membatasi kebebasan seorang manajer. Misalnya, dalam memutuskan jumlah bahan baku yang harus tersedia di gudang manajer, tidak bisa terlepas dari prosedur perhitungan yang biasa digunakan. Kemudian yang kedua adalah keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang diambil secara sesekali, bukan secara rutin ataupun berulang-ulang. Oleh karena itu, hanya diputuskan sesekali, maka tidak ada standar jelas untuk penanganannya, karena keputusan tersebut berkaitan dengan permasalahan yang rumit,
penting, ataupun belum pernah ditangani sebelumnya. Permasalahan tersebut perlu ditangani secara khusus dengan berbekal intuisi dan pengalaman manajer untuk menyelesaikannya, mengingat belum ada standar khusus yang diperuntukkan baginya. Keputusan strategis. Pengambilan keputusan strategis adalah proses memilih tindakan jangka panjang yang akan mempengaruhi arah dan keberhasilan suatu organisasi. Keputusan ini berkaitan dengan keberhasilan suatu organisasi. Keputusan ini berkaitan dengan alokasi sumber daya, penentuan tujuan jangka panjang, dan penyesuaian dengan kondisi pasar atau lingkungan bisnis. Proses pengambilan keputusan strategis melibatkan analisis mendalam seperti analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats, serta pertimbangan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi organisasi. Kemudian, pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis adalah proses pengambilan keputusan yang berfokus pada implementasi strategi jangka panjang melalui rencana dan tindakan yang lebih spesifik dan terperinci. Keputusan ini biasanya diambil oleh manajer tingkat menengah dan berkaitan dengan bagaimana sumber daya akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan strategis. Pengambilan keputusan taktis melibatkan perencanaan jangka menengah seperti penjadwalan, alokasi anggaran, pengelolaan proyek, dan pengorganisasian tim. Kemudian, keputusan operasional. Pengambilan keputusan operasional adalah proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari dan operasi rutin dalam suatu organisasi. Keputusan ini biasanya diambil oleh manajer tingkat bawah atau staf yang berfokus pada hal-hal yang bersifat jangka pendek seperti pengelolaan sumber daya, penjadwalan kerja, pengendalian kualitas, dan pemecahan masalah sehari-hari. Pengambilan keputusan operasional berorientasi pada efisiensi dan kelancaran operasional, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tugas dan pekerjaan rutin berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Kemudian, keputusan dalam kondisi pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti adalah proses pengambilan keputusan di mana semua informasi yang diperlukan untuk memilih alternatif terbaik tersedia secara lengkap dan jelas. Dalam kondisi ini, hasil dari setiap pilihan dapat diprediksi dengan pasti sehingga tidak ada ketidakpastian atau risiko yang terlibat. Pengambilan keputusan ini biasanya terjadi dalam situasi yang sangat terstruktur atau ketika kondisi dan faktor-faktor ini yang mempengaruhi keputusan sudah diketahui sebelumnya. Keputusan yang diambil cenderung lebih rasional dan logis karena dasar informasinya sangat kuat. Kemudian, keputusan risiko. Pengambilan keputusan dalam kondisi risiko adalah proses pengambilan keputusan di mana hasil dari setiap alternatif yang dipilih tidak dapat dipastikan karena probabilitas hasilnya dapat diperkirakan. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan risiko yang ada, dan pengambilan keputusan akan memilih alternatif yang menawarkan hasil terbaik dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Teknik seperti analisis probabilitas atau simulasi sering digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam kondisi risiko. Kemudian, keputusan tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti merujuk pada situasi di mana pembuat keputusan tidak memiliki informasi lengkap atau pasti mengenai hasil dari alternatif yang dipilih. Dalam kondisi ini, risiko dan ketidakpastian sangat tinggi, sehingga membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan strategi tertentu untuk mengelola keputusan. Kemudian, keputusan dalam kondisi konflik. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik merujuk pada situasi di mana terdapat perbedaan kepentingan, tujuan, atau nilai antara individu, kelompok, atau pihak-pihak yang terlibat. Konflik ini biasa terjadi di berbagai konteks, seperti di tempat kerja, dalam keluarga, dalam organisasi, atau antar negara. Dalam situasi seperti ini, proses pengambilan keputusan lebih kompleks karena melibatkan negosiasi, kompromi, dan resolusi masalah untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian, faktor-faktor. Faktor internal. Yang pertama adalah struktur organisasi. Dalam konteks organisasi, struktur, hierarki, dan budaya organisasi dapat mempengaruhi cara keputusan dibuat. Keputusan mungkin didorong oleh atasan atau berdasarkan prosedur dan protokol yang telah ditetapkan dalam organisasi.
Contohnya, dalam perusahaan dengan struktur hierarki yang ketat, keputusan seringkali dibuat oleh para eksekutif senior dan diteruskan ke bawah, sementara dalam organisasi yang lebih egaliter, keputusan mungkin dibuat secara kolektif oleh tim. Kemudian, faktor internal yang kedua adalah sumber daya yang tersedia. Ketersediaan sumber daya seperti waktu, uang, tenaga kerja, dan teknologi juga mempengaruhi keputusan yang diambil. Terbatasnya sumber daya bisa memaksa individu atau organisasi untuk membuat keputusan yang lebih cepat atau lebih konservatif. Contohnya, jika perusahaan sedang menghadapi keterbatasan anggaran, manajer mungkin harus memilih opsi yang lebih hemat biaya meskipun hasilnya tidak optimal. Kemudian, faktor eksternal. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi pengambilan keputusan karena keputusan yang diambil seringkali berkaitan dengan alokasi sumber daya yang terbatas, seperti uang, waktu, atau tenaga kerja. Beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah kondisi pasar. Keadaan pasar termasuk inflasi, suku bunga, dan permintaan serta penawaran produk dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Misalnya dalam situasi ekonomi yang sedang buruk atau resesi, individu atau perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan menghindari keputusan yang berisiko tinggi. Contohnya, seorang pengusaha mungkin akan menunda ekspansi bisnisnya selama masa resesi atau menaikkan harga produknya jika permintaannya tinggi. Kemudian, faktor sosial. Faktor sosial merujuk pada kondisi sosial dan budaya yang ada di sekitar individu atau organisasi. Ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari norma sosial, nilai budaya, hingga perubahan dalam struktur sosial yang mempengaruhi keputusan yang diambil. Faktor sosial meliputi norma dan nilai sosial. Keputusan sering dipengaruhi oleh harapan sosial atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Apa yang dianggap benar atau diterima secara sosial akan mempengaruhi pilihan keputusan. Contoh, dalam budaya yang sangat menghargai stabilitas keluarga, seseorang mungkin memutuskan untuk tinggal dekat dengan keluarga besar meskipun ada tawaran pekerjaan di luar kota yang lebih menguntungkan. Yang terakhir ada faktor politik. Faktor politik merujuk pada pengaruh kebijakan pemerintah, ideologi politik, serta stabilitas politik yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh individu, organisasi, atau negara. Beberapa aspek dari faktor politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik di tingkat lokal, nasional, atau internasional, dapat mempengaruhi keputusan bisnis atau individu. Ini bisa meliputi kebijakan perpajakan, regulasi industri, dan insentif atau subsidi. Contoh, perubahan dalam kebijakan pajak perusahaan dapat mempengaruhi keputusan seorang pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya atau memindahkan operasi ke negara dengan pajak yang lebih rendah. Kemudian contoh kasus. Kasus pemilihan lokasi ekspansi bisnis. Situasi. Sebuah perusahaan retail besar berencana untuk membuka cabang baru di kota yang berbeda. Pihak manajemen harus memutuskan antara dua kota yang memiliki karakteristik pasar dan infrastruktur yang berbeda. Salah satu kota memiliki populasi yang lebih besar dan daya beli yang lebih tinggi, namun juga kompetitif dengan banyak pesaing. Kota lainnya lebih kecil, tetapi biaya operasionalnya lebih rendah dan lebih sedikit pesaing. Faktor yang mempengaruhi keputusan adalah yang pertama faktor ekonomi, yaitu biaya sewa tempat, biaya tenaga kerja, pajak, dan potensi pendapatan. Yang kedua, faktor sosial, yaitu kebutuhan dan preferensi konsumen di kedua kota. Kemudian faktor ketiga, stabilitas politik dan kebijakan pemerintah terkait bisnis di masing-masing kota. Kemudian faktor pesaing, yaitu jumlah dan kekuatan pesaing di masing-masing kota. Keputusan yang diambil. Manajemen memutuskan untuk memilih kota yang lebih kecil dengan biaya operasional yang lebih rendah meskipun pasar lebih kecil. Keputusan ini didasarkan pada analisis resiko yang lebih rendah, lebih sedikitnya pesaing, dan potensi keuntungan jangka panjang dengan biaya yang lebih rendah. Hasil. Keputusan ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan margin keuntungan pada tahun-tahun pertama dan memberi ruang bagi strategi pemasaran yang lebih agresif. Kesimpulan, pengambilan keputusan adalah proses
memilih alternatif terbaik di antara berbagai pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Keputusan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Keputusan yang efektif memerlukan analisis yang cermat, pemahaman terhadap risiko, serta pertimbangan dampak jangka panjang. Dalam organisasi, pengambilan keputusan yang tepat sangat penting untuk mencapai efisiensi, inovasi, dan keberhasilan jangka panjang. Rekomendasi: pengumpulan informasi yang akurat dan lengkap sebelum membuat keputusan penting untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat. Keputusan yang didasarkan pada informasi yang tepat cenderung lebih efektif. Gunakan teknologi dan sistem informasi untuk membantu pengumpulan data secara real-time dan memastikan informasi yang tersedia selalu up-to-date. Terima kasih.